Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah amma ba'du. Fa ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran kita di kesempatan yang pagi hari ini ya, kita mau murojaah tentang pasal yang keempat, yaitu perkara-perkara yang sangat penting, perkara-perkara yang selayaknya dimiliki oleh dai. Baik itu berupa sifat-sifat yang mulia, juga beberapa tindakan-tindakan yang dia hendaknya miliki. Sebagai dai, dia harus menyadari bahwa dai itu posisinya adalah driver. Dia driver, dia qiyadi, dia driver, dia sopir, dia pilot, bukan sekedar penumpang. Sehingga dia harus punya ilmu bagaimana menyelamatkan penumpangnya, menyelamatkan manusia yang lain yang bukan penumpangnya, jangan dia tabrak, jangan dia rugikan juga, kan gitu. Ya, ini dai adalah maqamun qiyadiyun hamun. Ya, oleh karenanya sebagai dai dia harus punya kemampuan, harus punya perhatian, ya, punya sifat-sifat yang beliau terangkan di bawah ini. Yang pertama, dia harus al-ikhlasu lillahi subhanahu wa ta'ala fi amalih. Dalam amalnya, dalam dia mengendarai, dalam dia menyopir, mendakwai manusia, dalam mengarahkan manusia, membimbing mereka ke dalam ridhonya Allah, itu dia harus al-ikhlasu lillah. Makna al-ikhlasu lillah yaitu tujuan dia dalam berdakwah semata-mata satu, mendekatkan diri kepada Allah. At-taqarrubu ilallahi ta'ala, at-taqarruba ilallahi ta'ala wa nasra dinihi, dan menolong agama Allah dalam rangka meninggikan kalimatillahi ta'ala, dalam rangka islaha ibadih, dalam rangka memperbaiki para hamba, memperbaiki mereka dengan cara mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan, kegelapan ketidaktahuan, kegelapan kemaksiatan, kepada cahaya ilmu dan cahaya mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sebagai dai, dia melakukan dakwahnya itu didorong bersumber dari kecintaannya kepada manusia, kecintaannya kepada masyarakat, cintanya kepada mereka, cinta yang benar, cinta yang mahabbatin lillahi, cinta yang mahabbatin lidinihi, cinta mahabbatil khair, mencintai kebaikan agar ini kebaikan dipegang oleh seluruh manusia. Ya, ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Jadi dakwah yang dia kerjakan, dakwah yang bersumber dari al-ikhlas. Ikhlas disertai kekuatan, disertai tekad yang kuat, dan disertai bersandar, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini yang pertama, yaitu ikhlas. Ya. Ikhlas dalam berdakwah. Watifillah, rahimani wa rahimakumullah, kita harus mewujudkan perkara-perkara itu dan kita kuatkan tekad kita. Kita kuatkan karya kita dalam berdakwah yang kita kerjakan dengan ikhlas dan tangguh ini, dan kita hibur diri kita kokohkan kita dengan kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam, di mana beliau betul-betul ya dalam berdakwah diuji keikhlasannya, dalam rangka betul-betul ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Walaupun ujian berat, jika ikhlas karena Allah Ta'ala dengan kriteria di atas, ikhwatifillah, rahimani wa rahimakumullah, akan mendapatkan pertolongan, akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dakwahnya itu akan menghantarkan manusia kepada kebaikan, bisa menghancurkan kedustaan, ya, bisa memecahkan kalimat kekafiran, bisa meruntuhkan kekuasaan dalam kekufuran, bisa menegakkan tauhid, bisa mewujudkan yaitu manusia aman di dalam iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khatifillah berbahagia, rahimani wa rahimakumullah, ya.
Yang kedua yaitu khatifillah rahimani wa rahimakumullah ya. Yang kedua, kita sebagai orang yang berdakwah ya. Di dalam dakwah khatifillah rahimani wa rahimakumullah, kita harus meyakini dalam dakwah kita menyeru manusia kepada agama Allah, kita yakini dalam rangka supaya kita ini menjadi pewaris Nabi. Menjadi pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mewarisi beliau dalam sisi yang mulia, dalam sisi fi nasri sunnatih wa hadiyih. Nah, dalam sisi menyebarluaskan sunnah beliau, sunnah yang mulia, menyebarluaskan petunjuk beliau dalam menunjuki manusia kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, bahagia di dunia wal akhirah. Nah, gitu. Khatifillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah ya. Sehingga oleh karenanya ya, kita berdakwah ini ya, karena kita harus dalam rangka meniti mewarisi Nabi, betul-betul dakwah kita dakwah yang sesuai dengan basirah. Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basirah ana wa manittaba'ani. Yang ketiga, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah ya, berdakwah itu nanti ada mudhayaqat. Ya. Ada berbagai kesusahan, kesulitan, rintangan. Ibaratnya orang yang mau ke gunung mencari udara yang segar, air yang sejuk, itu mesti banyak tanjakan, banyak tikungan, juga nanti banyak jalan yang curam yang dia harus bisa mengondisikan dirinya. Oleh karenanya sebagai dai dalam menghadapi semua mudhayaqat itu dia harus sabitan. Dia harus bisa kokoh ya, kokoh, punya solusi menghadapi rintangan. Ibaratnya orang yang menanjak punya solusi menghadapi jalan yang menikung, jalan yang menanjak, jalan yang turun curam. Dia punya solusi. Ya, dia bedai harus ayakuna sabitan fi da'watihi ilallahi ta'ala. Dia seorang yang rasikhal qadamain. Dia orang yang kokoh, orang yang kuat, orang yang teguh pendiriannya. Ya, tidak mudah goncang karena kesusahan, kesempitan. Sebagaimana orang naik kendaraan jangan mudah goncang karena tanjakan, karena tikungan, karena ada jalan yang turun curam nah gitu. Bagaimana kita harus bisa selalu kokoh. Yang penting adalah kita harus mengerti jalan yang ditempuh itu jalan yang benar. Nah, itu yang penting. Ya, agar yakin dakwah ilallah kita kerjakan dakwah yang benar sebagai jalan yang benar. Maka bila kita udah punya ilmu bahwa yang kita tempuh adalah jalan yang benar, kita harus sikoh. Ya. Harus sikoh. Bila memang itu betul-betul sudah merupakan jalan yang benar, kita harus optimis dengan menanti hasilnya. Mengharapkan mendapatkan dua kebaikan, ingat caranya apa? Caranya kita mewujudkan diri, mengerti ini adalah sihatit thariqah. Ini jalan yang benar. Ini betul-betul benar dalam menggapai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya khotifillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan berikutnya khotifillah rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua di ayakuna sabitan, tidak mudah guncang oleh mudhayaqat. Ibaratnya orang yang mau ke gunung harus kuat menghadapi tanjakan, turunan yang curam maupun tikungan-tikungan. Nah gitu. Kita berdakwah begitu. Kita berdakwah yang penting ini jalannya benar. Jangan sampai karena menanjak tapi jalannya salah. Jangan sampai karena tikungan tapi jalan salah. Ini tikungan tajam, karena jalannya salah, jangan begitu. Kalau memang itu benar, walaupun tikungan, kita harus bisa mengatasinya. Itu tanjakan, jika memang itu benar, kita bagaimana bisa punya solusi, harus punya sabitan. Seperti yang penting, visi hati thariqah. Nah gitu, ya, itu yang nomor 3. Yang nomor 4, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya memang berdakwah itu karena memang banyaknya mudhayaqat, ya banyaknya rintangan, tantangan, ibadah banyaknya tikungan, banyaknya jalan penurunan, kadang jatuh.
karena kena musibah. Ya kalau memang jatuh kena musibah, dia harus yasbir, ya ayasbir, dia harus sabar. Fayasbir alama yanaluhu min adal khalqi. Ya. Jadi namanya tanjakan itu apa? Misalkan adal khalqi, gangguan dari makhluk. Nah gitu. Jadi gangguan dari makhluk itu banyak tanjakan, tikungan. Nah itu namanya adal khalqi, itu namanya tanjakan yang tikungan itu. Nah, ada dalam dakwah ada adal khalqi gitu, ada gangguan dari makhluk. Memang ada manusia-manusia yang jahat, manusia-manusia yang memang itu mengganggu kita, mengganggu orang yang qoma bihadhil muhimmah. Baik itu gangguan dari qaul hanya dengan perkataan maupun gangguan dengan perbuatan. Itu ada saja. Nah, namun demikian kita itu namanya orang yang mau menanjak ya, asal benar jalannya masih diganggu, masih jatuh, ya sabar. Sabar kemudian bangkit lagi. Bangun, nah setelah bangun yusabir melanjutkan perjalanan, melanjutkan dakwah. Karenanya sabar sendiri sudah mulia, kemudian dia dilanjutkan dengan bangun lagi meneruskan dakwah wal yusabir, dan semakin sabar bangun lagi melanjutkan perjalanan, melanjutkan dakwah, melanjutkan fi bayanil haq, di dalam menerangkan al-haq dan di dalam mendakwai manusia menuju kepada al-haq. Itu wal yusabir. Jadi di ayasbir wa yusabir, sabar itu artinya kita udah bener tapi memang jalannya menanjak, jalannya turun, jalannya nikung, bermakna ada gangguan dari makhluk, itu namanya ditikung oleh makhluk. Nah, kita kena gangguan, ya sabar, tapi harus bangun lagi. Kemudian yusabir, melanjutkan dakwah, melanjutkan perjalanan, gitu ya. Itu nomor 4. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Lalu yang kelima, bersama semua itu kita harus menempuh jalan yang hikmah, ya. Yang hikmah diwujudkan yaitu dalam hal kita mempunyai asalib yang tepat, asalib yang munasib lil hali wal maqam, ya. Kita harus mengerti manusia itu macam-macam tingkat ilmunya, pemahamannya. Mereka tidaklah sama. Juga sisi dia itu perangainya keras ataupun tidak. Nah, juga manusia tidak sama dalam hal gampang tunduk kepada kebenaran, atau dia orang yang sombong, tidak merasa membutuhkan kebenaran, yang penting harta, jabatan, kekuasaan. Nah, menghadapi aneka ragam itu kita harus hikmah, bijaksana, bisa menggunakan untuk masing-masing kondisi cara yang tepat, mayunasibu, cara yang lebih dekat untuk diterimanya kebenaran, dan cara manusia bisa menerima kebenaran dan tunduk kepada kebenaran itu, ya. Akhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya memang kita menempuh dakwah ini, ya, kita harus teruji, terlatih, terbiasa memikul beban, ya. Itu memang kita harus biasakan begitu, ya. Kita harus siap begitu, jangan kita tidak sabar, enggak hikmah, akhirnya menjauhkan manusia dari agama Allah. Jadi kita walaupun melihat orang itu terjerumus di dalam jalan yang menyimpang, ya kita dekati, kita nasihati. Ya, kita harus terbiasa begitu, memikul yang demikian. Jangan biarkan mereka semakin jauh, nanti semakin dikuasai oleh musuh kita, ya, oleh setan. Kita bagaimana tidak mencelanya, jangan menambah jarak, jangan menambah jauh, tapi bisa menyambungnya, kontak dengannya dalam rangka untuk menerangkan kebenaran, dalam rangka mendorong dia memegang teguh kebenaran. Yakinlah, banyak manusia yang asalnya sesat, kita anggap jauh dari kebenaran, ternyata alhamdulillah mendapatkan hidayah, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, juga termasuk hikmah, ya kita ingatkan, termasuk hikmah juga kita itu dalam mengingkari kemungkaran itu dilihat ke depannya. Ini ketika diingkari,
langsung dihadapi ini mad'u dalam kemungkarannya, dia itu akan semakin jauh dari kebaikan ataukah semakin dalam kepada kemungkaran atau tidak. Nah, itu diperhatikan. Nah, kalau emang dia langsung diingkari itu akan semakin jauh, semakin dalam kemungkaran, kita pakai cara yang lain. Tidak langsung tapi dengan cara melingkar nanti ya, pakai taktik ya, pakai taktik dengan suatu cara yang bagaimana sehingga pakai tahapan-tahapan sehingga nanti dia bisa menerima kebaikan, bisa berhenti dari berbuat kemungkaran. Itu yang kelima, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana contohnya tahapan-tahapan dalam melarang khomer. Itu pakai tahapan yang 3. Juga seperti halnya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah dalam hadis yang disebutkan di sini dalam hal bagaimana kita memasukkan iman ya, masukkan iman ke dalam mereka. Yang penting iman itu bisa kita terangkan sehingga imannya manusia bisa mendalam, walaupun mereka asalnya nggak mau sedekah, nggak mau jihad, nanti kalau iman sudah merasuk akan mau melaksanakannya. Lalu yang terakhir yang keenam, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagai dai harus punya ilmu, dan ilmunya tidak hanya satu, ilmunya 2. Satu, ilmunya aliman bi syariatillah, yang kedua ilmunya harus aliman bi ahwali man yad'u. Jadi punya ilmu, mengilmui agama yang dia dakwahkan. Mendakwahkan la ilaha illallah, harus tahu syurutu la ilaha illallah. Harus mengerti rukun mengilmui la ilaha illallah. Juga mengetahui keadaan manusia, sisi nafsiyahnya, sisi ilmiah, sisi amaliyahnya. Sebagaimana kita bahas pada pertemuan yang terakhir lalu. Ya, demikian mungkin murojaah yang kita sampaikan di hari ini. Ikhwati fillah, ada benarnya semata-mata dari Subhanahu wa taala kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.